Ya, yang ditepati di tanggal 28 Zulhijjah 446 Hijriah. Dan sebelum kajian dimulai, mungkin kita sapa terlebih dahulu Ustaz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Ahlan bik Ustaz, Alhamdulillah Ustaz sudah bergabung. Kajian rutin muslimah ini merupakan tahun antara Lorong Faradisa dan juga Guroba Muslimah, dan juga bersama dengan jamaah kajian Rumah Sakit Bunda Lubuk Linggau dan juga Jamaah Sentul. Dan seperti biasa kami Guroba Muslimah, Guroba Muskat mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikunah kepada jamaah Zoom yang sudah maupun yang baru bergabung. Kajian syarah kita Riyadhus Shalihin kali ini kita akan insya Allah masuk ke bab baru yaitu bab 177, masih pembahasan seputar safar, ya ini doa ketika kembali dari safar dan ketika melihat negerinya. Dan juga kita akan meneruskan di hadis insya Allah ke 987 dan juga akan simak kelanjutan pembahasan lainnya pada bab ini dan mungkin pada bab lainnya insya Allah. Dan seperti biasa insya Allah ta'ala materi akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Syafiq Riza Hasan Basalamah Hafizullah Ta'ala dan disiarkan dari studio Lorong Faradisa di Jember, Jawa Timur. Tak lupa kami juga ucapkan terima kasih selain kepada Ustaz sekeluarga dan juga untuk keluarga besar tim Lorong Faradisa yang sudah membantu terlaksananya kajian pada hari ini. Selain ada Pak Zubair Banaji dengan operator Pak Zugas Bayu Indra, kameramen Pak Billy Henry dan juga admin Ustadz Pramasta Singgih. Dan mungkin tim kru lainnya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Hafizahullah Ta'ala yang telah bekerja di balik layar. Jazakumullah wa barakallahu. Seperti biasa sebelum kajian dimulai kita akan mendengarkan protokol kajian. Tafadhali Ukti Evi bisa membantu membacakan. Oke, Anda bacakan saja Ustaz. Ukti Ras. Ya, Ustaz. Yang pertama, agar bisa hadir tepat waktu di Zoom meeting sebagai upaya ketertiban dan bahagia sesama, lalu mematikan fitur video dan mute audio saat join dan juga pada saat bergabung demi kenyamanan dalam mengikuti kajian bersama. Uktifila menggunakan penutup aura jilbab, menghindari kesalahan teknis penggunaan Zoom. Lalu yang ketiga, dimohon seluruh peserta kajian Zoom tak lupa menyiapkan segala keperluan kajian baik Al-Quran maupun kitab Riyadhus Shalihin pada bab kitab ketiga ini dari buku karya Imam Yahya bin Al-Syaf Nawawi An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau dan keluarganya dan juga kita semua yang belajar mengkaji kitabnya insyaAllah, amin. Dan seperti biasa kajian insyaAllah akan berlangsung menjadi 2 sesi, yang mana sesi pertama guru kita Al-Ustaz Syafiq Riza Hasan Basalamah Hafizullah Ta'ala akan menyampaikan materinya, dan sesi kedua kita akan buka interaktif tanya jawab bagi jamaah Zoom. Dan yang kita mulai perform digital seperti YouTube, peta platform Guroba Muskat atau Guroba Muslimah Muskat atau lainnya. Jika Anda bertanya bisa langsung bergabung di dalam Zoom meeting dan menurut pertanyaan di kolom chat terlebih dahulu untuk nanti insya Allah kita bisa tanyakan kepada Ustaz Zuna, dan kami berharap pertanyaan bisa sesuai dengan tema yang berkenaan dan insya Allah bisa ditanyakan jika waktunya bermungkin nanti insya Allah. Dan yang terakhir, mengingatkan kembali untuk kita semua agar senantiasa meluruskan niat bahwanya kita berkumpul pada hari ini menyaksikan mendengarkan kajian ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari ilmu, dan kita berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kebodohan dari kita dan Allah jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan Allah Jalla berikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mudahkan dan ridho kita bersama. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan. Jazakumullah wa barakallahu. Dan mari langsung saja kita sama-sama menyimak fawaid yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Syafiq Riza Hasan Basalamah Hafizullah Ta'ala kepada Ustaz Fayat Abada Maskur Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Tuhan semesta alam ya. Dialah pemilik jagat raya ini. Dialah yang mengadakannya, mengatur dan mengurusinya. Dialah yang memberikan rezeki kepada semua yang hidup. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini melainkan Allah yang menanggung rezeki. Hujan tidak akan turun, biji-bijian tidak akan tumbuh kecuali dengan perintah dan izin. Bayi tidak akan lahir
yang hidup tidak akan mati kecuali dengan ketetapan dan ketentuannya. Bala tidak akan turun dan rizki tidak akan pergi kecuali dengan ketentuan dan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Maka hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia yang terkadang membuat sebagian manusia stres, depresi, bahkan berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena lemahnya iman dia akan adanya kehidupan yang lebih menakutkan setelah kehidupan dunia ini. Dan juga kita memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dalam menghadapi urusan agama kita. Semangat beribadah yang mulai pudar. Ilmu agama yang tidak lagi dicari. Yang hal itu membuat sebagian orang semakin jauh dari jalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam setiap sholat kita sudah membuat ikrar yang terkadang kita mengulanginya. Bukan terkadang kita mengulanginya, tapi setiap hari kita mengulanginya. Namun terkadang kita tidak menghayati apa yang kita ucapkan. Bukankah kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Bersua kita kembali untuk belajar, mengkaji ilmu, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan untuk satu hal, yaitu ilmu. Wa qul Rabbi zidni ilman. Dan katakan, wahai Rabbku, tambahkan untukku ilmu. Tambah. Padahal beliau adalah orang yang paling berilmu. Tapi beliau meminta kepada Allah tambahan ilmu. Beliau tidak meminta tambahan harta. Beliau meminta harta kepada Allah, meminta rizki. Beliau mengatakan dalam doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Tapi beliau tidak minta tambahan. Untuk ilmu, beliau minta tambahan. Maka kita berpindah dari satu bab ke bab selanjutnya. Dari satu pembahasan ke pembahasan yang baru. Dari satu hadis ke hadis yang selanjutnya. Dalam rangka menambah ilmu. Dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita agar kita dapat menambah amalan. Baik, kita masih di pembahasan kitab Adabis Safar. Kita berada di bab 177. Silakan dibaca. Bismillah, bab 177, doa ketika kembali dari safar dan ketika melihat negerinya. Hadis nomor 987. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala aqbalna ma'al nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna bi zuhril madinah qala abiyuna tabi'una abiduna li rabbina hamiduna falam yazalla yaqulu dzalika hatta qadimna madinah. Dari anak Allah, ia berkata, kami pulang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga apabila telah mendekati kota Madinah, beliau mengucapkan, kami kembali dan bertobat serta beribadah kepada Rabb kami lagi memujinya. Beliau terus-menerus mengucapkannya hingga sampai di kota Madinah. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum ya. Doa ketika kembali dari safar dan ketika melihat negerinya. Sudah pernah kita bahas di hadis Abdullah bin Umar bin Khattab ya, radhiyallahu anhu di bab takbir musafir ya,
idza sa'ida thanaya, bagaimana seorang musafir itu disyariatkan untuk bertakbir ketika berjalan menaiki tempat yang tinggi. Disebutkan di sana Nabi SAW membaca doa ini juga. Jadi doa ini dibaca ketika pulang safar dan ketika melihat negeri, di mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Aqbalna ma'an Nabi SAW." Kami pulang bersama Nabi SAW hatta idza kunna bi dhahril Madinah. Ketika kami berada di punggungnya Madinah, udah kelihatan tuh Madinah. Dan biasa Nabi SAW mensegerakan ontanya supaya cepat sampai, dan beliau berkata, "Aibun, taibun, abidun, lirabbina hamidun." Aibun yang artinya kami kembali. Ya, kadangkala kita pergi menjauh dari aturan Allah Azza wa Jalla karena godaan syahwat dan syubhat. Maka kita harus kembali, dan Allah cinta kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Taibun, ya kami kembali dalam kondisi bertobat, meninggalkan dosa, menyesali apa yang dilakukan, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Itu taubat yang hakiki yang disebut dengan taubatan nasuha. Dan di sini seorang musafir ketika dia melihat negerinya, ya boleh jadi, bukan boleh jadi lagi ya, orang itu pelaku dosa memang. Kenapa Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk banyak-banyak beristighfar dan bertobat setiap hari? Karena manusia berpotensi melakukan kesalahan. Ketika pulang safar, boleh jadi dia di sana lebih banyak dosa yang dia lakukan. Karena dia capek, karena dia lelah. Mungkin ada amalan-amalan yang seharusnya dia kerjakan, dia tidak kerjakan. Atau terkadang seorang karena berada di tempat yang jauh dari keluarganya, dia bebas berbuat dosa di sana. Maka diperintahkan ketika pulang, udah, waktunya engkau kembali kepada Allah, bertobat, meninggalkan dosa-dosa itu. Abidun, li rabbina hamidun. Abidun yang artinya selalu beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan kepada Rabb kami selalu memujinya. Engkau bisa sampai ke tempat tinggalmu lagi setelah melakukan perjalanan, bukan karena pesawatnya bagus, bukan karena pilotnya hebat, bukan karena jalannya mulus, bukan, tapi karena Allah yang menyelamatkan diri. Tidak sedikit pesawat baru yang harus jatuh, tidak sedikit kereta api yang tabrakan, tidak sedikit mobil di jalan yang bagus bannya pecah, dan ada pula mobil-mobil yang blong remnya yang kemudian harus terjadi insiden di jalanan. Maka kita memuji Allah karena semua kebaikan yang kita rasakan sejatinya bermuasal dari Allah Jalla Jalaluhu. Falam yazal yaqulu dzalika. Kalau doa ini dibaca ketika waktu pulang, setelah baca doa safar ya, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra taqwa sampai akhir, kemudian Allahumma ayyibuna ta'ibuna abiduna rabbina hamidun, itu ketika mau pulang dibaca. Ketika melihat negerinya, Nabi SAW membaca itu terus sampai masuk ke dalam kota. Hatta qadimna al-Madinah. Terus beliau mengatakan ayyibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun. Ayyibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun. Terus baca. Jadi bukan sekali aja bacanya. Ketika kita masuk ke kota kita, kan mungkin ada kabupaten, ada kemudian masuk ke kota. Ini orang yang rumahnya di kota, tapi orang yang rumahnya di sebuah kecamatan,
Ya mungkin dia ketika masuk ke kecamatannya yang sudah melihat bangunan-bangunan ya, udah dekat, dia baca ini terus sampai masuk ke kotanya. Ini hadis riwayatkan Imam Muslim. Taib. Ketika sudah sampai kotanya, apa yang dilakukan? Nih, ini pembahasan safar yang sangat lengkap sekali dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bagaimana beliau menghimpun semua hadis-hadis yang berkaitan dengan safar. Dari mulai awal keluar rumahnya, apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, apa yang dikendarain, apa yang dikatakan ketika naik kendaraannya, terus ketika pulang, ngapain? Udah sampai negerinya, kemana engkau? Langsung masuk rumah atau kemana? Ini akan dibahas di bab 178. Tafadhalina. Lubuk Linggau belum di-unmute. Lubuk Linggau belum di-unmute. Mungkin Anda bacakan saja, Ustaz ya. Tafadhalina. Al-hadisu samaniyah wa sama'in wa tis'umiyah. An Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza qadima min safarin ba'da abil masjidil faraka'a fihi rak'atain muttafaqun alaih. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW apabila datang dari safar, biasanya beliau memulai dengan masjid terlebih dahulu, lalu salat 2 rakaat. Muttafaqun alaih. Barakallahu fikum ya. Nih, ketika sudah sampai ke negerinya, kemana beliau pergi? Beliau alaihissalatu wassalam memberikan contoh. Beliau nggak langsung masuk ke rumahnya. Kita udah bahas bahwa saya nggak boleh datang ke rumah malam hari bagi yang telah berpisah sama keluarganya di waktu yang cukup lama. Apalagi di masa yang tidak ada alat komunikasi sehingga tidak bisa memberitahu kedatangannya. Kalau sekarang, apabila orang itu menyampaikan kepada keluarganya, insya Allah anak pulang besok hari Rebo, mungkin nyampe Jember jam 2 malam naik kereta api. Udah tahu tuh, berarti nyampe jam 2 malam. Ditunggu sama keluarganya. Karena di antara larangan mendatangi keluarga atau mendatangi rumah di malam hari bagi orang yang safarnya panjang itu, ya jangan sampai dia menjumpai keluarganya dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Maka di sini para wanita diperintahkan untuk berias, ya, menjaga tubuhnya, mengenakan pakaian yang indah sehingga ketika suaminya datang, dia senang melihat istrinya. Taib. Kemudian di sini disebutkan bahwa Nabi SAW ketika beliau datang, beliau nggak langsung ke rumahnya. Tapi beliau ke masjid dulu. Masjid yang disebutkan di sini yang dekat dengan rumahnya. Dia sholat 2 rakaat. Imma sholat tahiyatul masjid. Ya. Kalau waktu duha mungkin bisa digabungkan niatnya dengan niat sholat duha. Dan ketika dia berada di masjid, keluarga juga dengar. Rombongan itu biasanya ramai datang umpamanya. Keluarga datang, oh suamimu datang. Udah datang, udah ada di masjid gitu. Di sini sang istri bisa bersiap sedia untuk merias dirinya, untuk berhias agar ketika suaminya nyampe ke rumah, suaminya melihat dia dalam kondisi yang prima, yang menyenangkan. Ini bukan khusus untuk Masjid Nabawi ya, yang berpikir ini hanya untuk Masjid Nabawi, enggak. Dan di hadis Jabir bin Abdullah, ingat bagaimana Jabir bin Abdullah
yang pernah kita bahas ketika Nabi SAW berjalan di belakang rombongan, kemudian mendapati Jabir, ontanya nggak bisa jalan cepat, kemudian didoakan sama Rasulullah SAW, dan onta itu pun bisa bergerak lebih cepat dari onta Rasulullah SAW. Kemudian Nabi transaksi sama Jabir untuk membeli ontanya, dan Jabir mengiyakan dengan syarat dia diantarkan ke Madinah. Ketika Jabir mengantarkan ontanya ke rumah Nabi SAW, Nabi tanya sama Jabir, engkau udah masuk masjid? Belum ya Rasul, engkau masuk sholat 2 rakaat. Jadi perbuatan Nabi dan ucapannya benar-benar mengarahkan agar orang itu memulai kedatangannya tidak langsung ketemu istrinya, ketemu keluarganya, ketemu anak-anaknya, ngurusin pekerjaannya. Yang pertama, engkau berangkat ke rumah Allah Azza wa Jalla. Subhanallah jemaah. Kalau kita merenungkan bagaimana hamba itu dalam setiap gerak-geriknya senantiasa bergantung kepada Sang Pencipta. Mulai ketika dia keluar meninggalkan rumahnya, keluarga mengatakan astaudi Allah dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Gimana sang keluarga mengatakan, aku titipkan engkau kepada Allah. Kepada siapa? Kepada Allah. Allah itu pemilik langit dan bumi ini. Kita terkadang fokus titip sama supirnya, titip sama, ya mungkin ada orang tua yang ikut dalam bus tersebut. Ini enggak. Kita menitipkan kepada Allah Azza wa Jal. Agamanya dititipkan kepada Allah, amanahnya dititipkan kepada Allah, dan penutup-penutup amalan. Berangkat. Naik kendaraannya, baca bismillah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian dia membaca Allahumma, ya Allah, aku memohon. Terus kita lihat, ketika jalannya turun dia mengatakan subhanallah, ketika jalannya naik dia mengatakan Allahu Akbar atau la ilaha illallah wallahu akbar. Terus ketika pulang ya, dia mengatakan Allahumma aibuna, ta'ibuna, abiduna, rabbina hamidun. Sampai masuk ke negerinya, tidak ke rumahnya. Ini termasuk sunnah yang banyak dilupakan ya. Ana sendiri beberapa waktu yang lalu, setelah kembali membaca hadis-hadis ini, jadi ingat ya bahwa ternyata kita yang merasa sebagai ahlus sunnah jamaah, terkadang ada sunnah-sunnah Nabi SAW yang kita abaikan. Itu kan cuma sunnah Ustaz. Naam. Tapi sunnah inilah yang bakal menyelamatkan ibadah wajib kita. Sunnah inilah yang akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Salat, datang ke masjid dekat rumahnya. Makanya masjid itu nggak boleh tutup gitu ya. Karena terus terang, anak pernah sholat isya di sebuah masjid, baru selesai mereka sholat isya ya. Anda mau turun, Anda mau sholat, dikunci masjid dan nggak ada terasnya. Maksudnya yang dikunci itu pagernya, sehingga kita nggak bisa sholat di terasnya pun nggak bisa. Anda sampaikan, Bapak numpang sholat, kata dia. Oh enggak, sampai sudah telat, kata dia. Bayangin ya. Maka semoga para pengelola masjid bisa lebih memakmurkan masjid lagi. Ya mungkin kau merasa takut ada orang ini, orang itu. Alhamdulillah sekarang ada CCTV yang bisa dipasang ya. Kemudian tadi ada tempat yang terkunci, ada tempat yang terbuka. Boleh jadi orang ini sholat di terasnya, dia ambil wudhu, ada toiletnya ya. Dan semua itu akan menjadi pahala. Kalau mungkin sebagian orang mengatakan, ya gimana repot, nanti WC-nya kotor, toiletnya, ya harus dibersihkan. Dan ketika engkau membersihkan sesuatu yang buat engkau melelahkan ya, engkau jadi pahala, engkau jadi mendapatkan pahala yang lebih banyak daripada yang toilet itu bersih tapi orang nggak sholat di sana. Orang nggak bisa memanfaatkan toilet tersebut. Orang nggak bisa wudhu di sana. Orang nggak bisa sholat. Terkadang sebagian masjid juga
Rebahan nggak boleh, dilarang. Tidur dan tiduran. Subhanallah. Padahal dianjurkan ketika pulang. Tadi boleh jadi memang datangnya dia bukan pas waktu sholat. Selesai sholat zuhur, kok masjidnya tutup. Dia datang jam 1. Datang ke masjid tutup, nggak bisa sholat. Maka buat teman-teman setelah mendengarkan hadis ini ya, ini benar-benar kita lihat ya, berangkat dititipkan kepada Allah, pulang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Pulang ke rumah Allah dulu sebelum ke rumahnya dia, karena pada hakikatnya rumah dia milikin milik Allah Azza wa Jalla. Taib, kita lanjutkan. Nah, hadis nomor 989. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yawmin wa laylatin illa ma'a di mahramin 'alaiha. Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menuturkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat bersafar selama sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Naam. Jamaah rahimakumullah. Di sini berkaitan dengan safar sendirian bagi wanita. Safar tanpa mahram bagi seorang wanita ya. Kalau kita lihat babnya ini, bab tahrimi safaril mar'a wahdah. Haram safar sendirian bagi wanita. Yang banyak ditanyakan buat orang-orang, buat para wanita, biasanya safar untuk melaksanakan ibadah umroh. Padahal ini nggak ada hubungannya sama umroh, nggak ada hubungannya sama haji. Hadis yang kita baca, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yahil, tidak halal bagi seorang wanita, limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini ada hubungannya dengan iman. Bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya dia beriman bahwa Allah melihat dia, mengawasinya, dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan atas apa yang dia kerjakan. Apabila itu kebaikan, maka dibalas dengan kebaikan. Apabila itu keburukan, maka akan dibalas dengan keburukan sesuai dengan yang dia lakukan. Maka nggak halal bagi dia. Nggak halal. Safar sehari dan semalam, kecuali dengan mahramnya dia. Kecuali ada mahramnya dia. Siapa yang mengatakan? Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagian orang mengatakan, ini terlalu keras aliran ini. Bukan. Makanya beragama itu hendaklah kita biasa-biasa aja. Beragama itu nggak boleh berlebih-lebihan. Yang dibacakan ini hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau bicara mahram, mungkin bisa dibuka ya firman Allah di surat An-Nisa ayat 23. Nah, surat An-Nisa ayat 23. Udah dapat? Nah, silakan dibaca mungkin. Yes, iya. Tafadhal uktir.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في هجوركم من نسائكم التي Allati, دخلتم lanya panjang ya. Wa nisaikum allati. Baca min nisaikum allati. Nah, نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وهلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan kamu sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan haram bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. barakallahu fikum. Ini yang banyak ditanyakan. Mahram itu siapa? Allah sudah menetapkan di sini. Jadi kalau bicara mahram yang Allah tetapkan dalam Al-Quranul Azim ya, ada 7 yang dari nasab, yaitu ana nih mahram. Siapa sih yang ana jadi mahram mereka? Ummahatukum, ibu-ibu, jadi ibu ana, nenek. Banatukum, anak-anak perempuan ana, dan cicit-cicit perempuan ana, cucu-cucu perempuan, itu mahram. Saudari-saudari ana, bibi-bibi ana dari pihak ayah, bibi-bibi dari pihak ibu, kemudian anak perempuan saudara laki-laki, kemudian anak-anak perempuan saudara perempuan. Ini 7 yang berkaitan dengan nasab. Kemudian Allah sebutkan yang berkaitan dengan susuan. Sama, yang susuan ini seperti yang nasab, 7 juga. Kemudian ada yang mahram karena faktor pernikahan. Siapa yang mahram karena faktor pernikahan? Disebutkan yang karena faktor pernikahan adalah bapaknya suami, itu mahram buat istri anak umpamanya. Bapaknya anak itu mahram buat istri anak. Kemudian kakek dari ayah atau kakek dari pihak ibu itu mahram untuk istri. Kemudian anaknya suami, kadangkala suami duda atau suami punya istri yang lain, maka anaknya itu mahram untuk
anak laki-lakinya mahram untuk istrinya ayah ini. Kemudian anaknya putri suami, anak laki-laki putri suami itu juga mahram. Kemudian itu yang berkaitan dengan mahram dengan jalur pernikahan ya. Jadi istrinya ayah boleh pergi dengan anaknya ayah ini karena dia mahram. Ini mahram yang sifatnya abadi ya, karena mahram itu ada yang nggak permanen seperti yang disebutkan di ayat yang tadi kita baca. Nggak boleh seorang itu menggabungkan kakak beradik jadi istrinya. Kakak dinikahin, adik dinikahin, nggak boleh. Ini mahram yang tidak permanen. Tapi kalau salah satunya meninggal dunia atau salah satunya diceraikan, maka jadi halal. Ini berkaitan dengan mahram ya. Sehingga Islam ketika tidak menghalalkan perempuan itu safar tanpa mahram, sejatinya dalam rangka memberikan penghormatan dan penjagaan kepada para wanita. Walaupun sebagian akhirnya berpikiran ini sebuah aturan yang mengekang para wanita, enggak. Memang ada sebagian ulama yang berpendapat itu di masa yang tidak aman. Kalau sudah aman seperti sekarang, nggak apa-apa lah safar tanpa mahram. Di mana keamanan yang disebutkan ya? Terkadang kita melihat adanya perempuan-perempuan yang dilecehkan di jalanan. Boleh jadi dia naik pesawat, duduk dengan siapa dia pesawat, naik kereta dengan siapa naik kereta. Jadi usahakan untuk tidak safar kecuali dengan mahram. Kecuali kondisi terpaksa, lain lagi ceritanya. Berkaitan dengan haji, memang ada sebagian ulama yang tidak mewajibkan mahram, tidak menjadikan mahram itu syarat istita'ah. Jadi kalau perempuan ini punya kemampuan secara finansial, fisiknya sehat, dan jalan menuju ke Mekah itu aman, cuma dia nggak punya mahram, bolehkah dia berangkat? Sebagian mengatakan wajib dia berangkat haji karena dia mampu. Sedangkan mahramnya ada wanita-wanita yang dapat melindungi dia bergabung dengan perempuan-perempuan tersebut, diperbolehkan oleh sebagian ulama. Tapi intinya hendaklah kita berhati-hati dalam masalah ini. Islam bukan hendak mengekang para wanita, tapi Islam berusaha bagaimana wanita ini dihargain, dihormatin, dilindungin, tidak diperjualbelikan. Bagaimana tubuh mereka diperjualbelikan ya, dengan dalih menjadi wanita karir ini dan itu ya. Maka para wanita yang hendak berkarir, hendaklah berkarir dengan keahliannya, bukan dengan menjual fisiknya atau menjual wajahnya ya. Barakallahu fiik. Baik, hadis terakhir dalam bab ini, silahkan. 990. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha zu mahram wa la tusafirul mar'atu illa ma'a zi mahram. Faqala lahu rajul ya Rasulullah inna imra'ati kharajat hajjah wa innik tutibtu fi ghazwati kada wa kada. Qala intaliq fahujja ma'am ra'atik. Muttafaq alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda, tidak boleh seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya, dan tidak boleh seorang wanita pergi safar kecuali bersama mahramnya. Ada seorang berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, istriku pergi haji, sementara aku terkena kewajiban jihad dalam perang ini. Beliau bersabda, pergilah dan berhajilah bersama istrimu. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Ya, jamaah, berkaitan dengan hadis yang kedua dalam bab ini, hadis nomor 990, di mana
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mendengar Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan sebuah pesan. Yang pertama, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahadhu mahram. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya. Bayangin ya, berduaan di sebuah ruangan, di sebuah tempat yang tersembunyi. Berduaan itu nggak boleh laki sama perempuan, kecuali ada mahramnya di sana. Sedangkan kita melihat yang namanya pacaran, yang terkadang para orang tua membiarkan anak perempuannya atau anak laki-lakinya. Nih anak laki-laki bawa perempuan ke rumahnya. Atau yang perempuan dijemput sama seorang laki-laki. Naik motor berdua, entah kemana. Sang orang tua hanya berpesan, jangan malam-malam pulangnya. Padahal Nabi SAW melarang hal itu. Di riwayat lain dikatakan, illa wasyaitanu thalithuhuma. Kalau ini maksa berdua, maka yang ketiganya adalah syaitan. Berapa banyak di tempat-tempat kerja, di kantor-kantor, seorang wanita berduaan dengan laki-laki. Sekretarisnya perempuan, bosnya laki-laki, satu ruangan. Dikatakan, oh kami adalah orang-orang terhormat. Kami adalah orang-orang yang jauh dari perbuatan zina. Mungkin engkau tidak ada niat untuk berzina. Tapi ketahuilah, jiwamu itu memerintahkan kepada keburukan. Dan syaitan tidak pernah tidur siang. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwa kalau engkau berduaan, maka yang ketiganya adalah syaitan. Perzinaan yang kita lihat, baik itu sesama rekan kerja, itu bermula dari berduaan. Soalnya kalau ada orang lain, dia nggak akan ngomong itu gitu loh. Tapi ketika berduaan, maka setanlah yang akan hadir membuat dua orang ini untuk melakukan sebuah perbuatan yang dua-duanya memiliki kecondongan ke sana. Yang laki condong kepada perempuan, yang perempuan condong kepada laki-laki. Setan hadir, selesai. Maka tolong hal ini jangan diremehkan. Apabila kita ingin negeri kita, masyarakat kita selamat dari berbagai penyakit sosial, selamat dari berbagai permasalahan rumah tangga yang terkadang permulaannya suami yang bekerja di tempat berduaan dengan wanita, atau sang istri yang berkarir di mana dia berduaan dengan laki-laki di sana atau dengan banyak laki-laki, sehingga membuat mereka terjebak dalam ranjau-ranjau iblis. Ini yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan safar, di mana Nabi SAW mengatakan, wala tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Perempuan nggak boleh safar kecuali dengan mahram. Ketika Nabi SAW menjelaskan itu, ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku sudah pergi haji tanpa mahram. Wa innik tutibtu fi ghazwati kadza wa kadza. Sedangkan aku terkena kewajiban jihad untuk berangkat pada hari ini, pada kesempatan. Artinya dia nggak bisa berangkat haji. Boleh jadi kejadian ini pada tahun ke-9 Hijriah. Karena awal hajinya para sahabat itu tahun ke-9 Hijriah. Nabi nggak haji pada waktu itu alaihi salatu wassalam, karena ada banyak yang harus diurusin. Sebagian sahabat berangkat haji di bawah pimpinan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka orang ini nggak tahu, namanya orang nggak tahu, wajar. Ketika dia tahu, maka dia harus mengambil sebuah sikap. Sikap yang pertama adalah bertanya. Ketika dia bertanya, dia mendapatkan jawaban. Apa? Tinggalkan peperangan ini, kau berangkat. Intalik fahujja ma'amra'atik. Pergilah dan berhajilah bersama istrimu. Ini ada mahramnya, ya berangkatlah seharusnya. Jadi jamaah rahimakumullah, semoga kita
yang belajar ilmu agama ini bisa menyampaikan pesan-pesan ini. Yang terkadang kalau kita menyampaikan seperti ini ya, larangan berjabatan tangan dengan selain mahramnya, kita sampaikan berkaitan dengan larangan berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ada yang berpendapat ini aliran ekstrim. Ini sudah tidak sejalan dengan dunia kita sekarang. Apa yang nggak sejalan? Negeri kita sedang darurat seks bebas ya, Ma. Alhamdulillah, kalau kita lihat ya bagaimana perempuan-perempuan yang dibunuh, dimutilasi. Gara-gara apa? Ya gara-gara dibisikin sama laki-laki hidung belang. Jadi katakan nggak boleh dia berduaan, dia tetap berduaan. Dan ini juga pesan buat orang tua. Engkau bakal dimintain pertanggungjawaban. Berikan kepada putri-putrimu cinta dan kasih sayang. Sehingga dia tidak mudah ya tergoda dengan laki-laki hidung belang yang mungkin lewat WA, lewat Facebook, lewat mana-mana. Maka berusaha engkau untuk menjaga putri-putrimu, kakak beradikmu. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Barakallahu fiik. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kitab Adab Safar ya, kitab adab-adab safar. InsyaAllah kita akan masuk ke bab baru, yaitu bab al-fadail ya, atau bab fadilah tentang keutamaan amalan. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Nah, fadal. Allah khair wa barakallahu fikum. Ustadz yang telah memberikan nasihat, wawaituh fasilah ilmu dan penjelasan dari kitab syarah Riyadus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah pada hari ini. Dan sebelum masuk ke sesi kedua yaitu sesi tanya jawab, kami Geroba Muslimah, Geroba Muskat sebelum mengucapkan terima kasih juga pada channel-channel dan media sosial yang telah menyiarkan berbagai kajian pada hari ini. Selain ada Geroba Muslimah juga ada Advisi. Kami ucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Dan kita akan memulai sesi tanya jawab dalam 30 menit ke depan mungkin ya Ustaz, insyaallah. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan Ustaz. Mungkin Ana awali dulu dengan pertanyaan dari salah satu jamaah Zoom. Assalamualaikum, dari salah satu jamaah Zoom dari Ukti Amelia. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, saya pernah mendengar ada hadis dari Adi bin Hatim yang meramalkan bahwa di masa depan akan ada seorang wanita yang safar dari Hirah hingga tawaf di Ka'bah tanpa takut siapapun kecuali Allah. Apakah itu berarti wanita di masa ini boleh safar tanpa mahram karena kondisi yang aman Ustadz? Pertanyaannya demikian Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum. Naam, jadi Nabi SAW hendak menjelaskan dalam hadis itu bagaimana negeri yang dahulunya carut marut, bagaimana negeri yang dahulunya banyak perompak, banyak penyamun, ketika agama Islam ini tersebar, orang-orang itu mengenal agama Allah. Kemudian mereka menjalankan dalam kehidupan ini, maka negeri ini aman. Jadi Nabi SAW menginformasikan bahwasanya perempuan akan bisa melakukan perjalanan dari sana menuju ke Mekah itu tanpa takut apa-apa. Namun bukan berarti dia diperbolehkan melakukan itu. Itu informasi dari Nabi SAW, tapi bukan berarti hal itu diperbolehkan. Dan Alhamdulillah, kalau kita lihat sekarang boleh jadi jarak-jarak tempuh dari satu negeri ke negeri lainnya penuh dengan keamanan. Namun hadis yang kita baca tadi menjadi sebuah penjelasan bahwa safarnya perempuan sendirian dilarang. Dilarang. Namun memang tadi Anda sampaikan ada sebagian kecil dari ulama yang berpandangan bahwa larangan safar itu karena tidak aman. Jadi kalau aman, nggak apa-apa seperti itu. Padahal bukan hanya bicara keamanan, tapi bicara perlindungan buat perempuan ini ya.
penjagaan buat dia sehingga dia jadi wanita yang terhormat, dihargai, dan nggak akan ada laki-laki yang menggodain dia. Ana masih ingat ya, ketika Ana safar beberapa waktu yang lalu ya, beberapa tahun yang lalu dari Jember ke Banyuwangi, kita naik bus. Naik bus, ya angkutan umum. Ada perempuan yang naik dari satu daerah, naik, kemudian dia duduk karena banyak yang kosong, dia duduk di kursi yang kosong. Dapat berapa lama, ada laki-laki yang duduk di tempat lain, pindah ke tempat perempuan ini. Karena memang kursinya bukan untuk dia sendirian. Boleh dia duduk di sebelahnya. Dia duduk di sebelahnya, terus mulai ngobrol. Inilah jamaah yang dikhawatirkan. Ketika dia safar sendirian, maka dia akan mudah untuk disesatkan dan digodai. Jadi apa yang ditanyakan itu betul bahwasanya akan ada, tapi bukan berarti itu menjadi legalitas perempuan untuk safar tanpa mahram. Namun jamaah seperti yang disampaikan tadi, ada kondisi-kondisi darurat yang tidak memungkinkan dia safar dengan mahram, maka mau gimana lagi? Apabila memang darurat, tafadhal. Tapi ketahuilah, perempuan itu diperintahkan untuk diam di rumahnya, bukan keluyuran kemana-mana ya. Apalagi kadang-kala ada perempuan-perempuan yang mungkin punya perkumpulan dia ya, nanti tahu-tahu safar kemana sama kawan-kawannya. Tinggallah di rumahmu. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna, tinggallah kalian di rumah kalian. Kalau harus safar, safarlah karena keperluan yang mendesak. Kalau tidak mendesak, di rumah. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik. Ustaz, tafadhali dari Sentul, jika ada pertanyaan bisa disampaikan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah wa bayak, Ustaz. Allah yuhayyik. Naam, tafadhali. Ustaz, mengenai safar ini, anak untuk yang dalam pengertian ilmu yang anak yang terbatas ini, Anda mencoba, menurut Anda itu ada dua kriterianya, Ustaz. Jadi kalau dari pandangan syariah, yaitu dari sisi jarak dan kedua dari sisi waktu tempuh. Dari sisi jarak, setahu Anda kan 83 atau 85 km ya, itu sudah dianggap sebagai safar dari batas kota keluar, gitu kan. Nah, kemudian kalau dari sisi waktu tempuh tadi disebutkan adalah sehari semalam. Sehingga jika kedua, nah pertanyaan Anda, apakah kedua kedua faktor tersebut boleh berdiri sendiri atau harus digabung? Karena ada situasi begini, Ustadz, Anda juga mengalami hal yang sama, mungkin beberapa ummahat mengalami. Kami punya anak perempuan, lalu kayak Anda di Bogor, lalu putri Anda kuliah di Bandung, gitu, Ustadz. Jarak dari Jakarta, dari Bandung Bogor itu sekitar 200 km lebih. Tapi dengan bis, dengan jalan tol, sekarang bisa ditempuh dalam waktu 1,5 sampai 2 jam. Nah, ketika misalnya putri Ana itu pulang dan mau balik ke Bandung atau dari Bandung balik ke sini, apakah sudah terkena hukum safar itu, Ustadz? Gitu. Selama ini sih memang kami tidak mampu untuk misalnya menjemput beliau ya, Ustadz, karena kami tidak punya kendaraan, jadi kendaraan umum misalnya. Tapi terkadang memang semoga Allah mengampuni anak, kami bermudah-mudahan dengan ya sudah naik bis, misalnya harus siang, diusahakan siang, jangan malam. Lalu dengan ya kami kasih tahu sepanjang jalan itu banyak zikir, jangan pasnya banyak zikir gitu kan. Nah, selama ini yang Ana lakukan seperti itu. Nah, apakah kami itu melakukan kesalahan tentang itu, Ustaz? Karena banyak Ustaz situasi seperti itu gitu yang dialami oleh ummahat, terutama kami-kami yang sudah mengaji dan mengerti ilmunya gitu, Ustaz. Nah. Apakah kami bisa untuk hal itu gitu, Ustaz? Barakallahu fikum. Ya, seperti yang disampaikan ya, berkaitan dengan safar ini ada yang berkaitan dengan jarak tempuh dan berkaitan dengan waktu tempuh. Memang di hadis yang tadi kita baca disebutkan
La tusafirul mar'atu masirata lailin yaumin wa lailah, sehari semalam. Sehari semalam ini kalau dihitung dengan kilo, memang kalau perjalanan sehari, hitungan mereka dulu adalah hitungan sama onta. Onta yang bawa barang, bawa beban, itu ketika melakukan perjalanan dalam sehari dia bisa menempuh 40 kilo lebih. Ya sama istirahatnya sudah 40 kilo lebih. Kalau sehari semalam berarti ya 80 kilo lebih. Tadi yang disebutkan jarak safar itu menurut jumhur ulama mungkin 80 kilo lebih yang terhitung safar. Yang kalau sudah bicara safar, maka hukum safar semuanya berlaku. Karena kalau bertanya tadi mahram saja, enggak, ini hukumnya bukan berkaitan dengan mahram saja. Kalau bicara safar, maka hukumnya akan berlaku untuk yang lainnya, berkaitan dengan puasa, di mana orang boleh tidak berpuasa, dia boleh berbuka, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin." Barang siapa di antara sakit atau dalam perjalanan. Perjalanan yang seperti apa? Ya perjalanan yang dibolehkan orang berbuka itu perjalanan yang tadi ima jarak tempuhnya 80 kilo kalau dihitung, atau dengan waktu yang sehari semalam. Itu ketika naik onta ya. Namun sekarang tadi disebutkan jarak yang mungkin ditempuh 1 bulan. 1 bulan. Itu dari Mekah ke Masjidil Aqsa, ya kira-kira 1000 kilo lebih lah ya. Itu dulu ditempuh 1 bulan perjalanan berangkat, 1 bulan perjalanan pulang. Itu yang dilakukan oleh mereka. Sekarang mungkin 1-2 jam udah nyampe, atau 3 jam udah nyampe gitu loh. Apakah kemudian tidak dikatakan safar? Tetap safar. Jadi memang para ulama menggabungkan bahwasanya yang menjadi patokan itu adalah jaraknya sebenarnya. Kalau alat transportasinya bisa berbeda-beda. Sehingga kalau naik kuda, dulu kalau naik kuda jauh lebih cepat daripada naik onta. Itu ketika naik kuda. Dan sekarang orang naik mobil biasa, dengan naik bus, dengan naik kereta api, dengan naik pesawat, mereka berbeda-beda jarak tempuhnya. Tapi yang menjadi patokan mungkin kilometer ya. Walaupun ada juga sebenarnya ulama yang mengatakan yang menjadi patokan itu adalah budaya dan tradisi yang ada, yang disebut dengan uruf ya. Kalau urufnya disebut itu safar, maka itu safar. Dan ini berkaitan dengan hukum qasar salatnya juga. Jadi bukan hanya berkaitan dengan yang urusan dengan mahram ini. Wallahu a'lam bishawab, tetap lebih berhati-hati ya, lebih berhati-hati hendaklah ketika mereka bisa safar dengan mahram, hendak dengan mahram. Tapi kalau umpamanya nggak bisa, yang nggak bisa ada saudara yang menjemput, ada mahram yang menjemput, ada orang tua yang menjemput, kemudian harus safar sendirian, mungkin seperti yang disebutkan tadi, dipastikan dia naik bus yang aman, kemudian dipastikan kalau bisa dia tidak duduk dengan laki-laki, karena kursi di pesawat itu nggak ada kursi khusus perempuan, nggak ada kursi khusus buat laki-laki ya. Padahal termasuk penghormatan kepada wanita, mereka dikasih tempat khusus sebagaimana kita lihat di Jakarta, umpamanya di KRL ya, atau di busway ya, di Transjakarta itu ada tempat khusus buat perempuan. Itu bukan safar ya, itu ada tempat khusus buat wanita karena memberikan kenyamanan buat para wanita itu ketika mereka tidak bersama laki-laki gitu loh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz, semoga dapat dipahami khususnya dari jamaah yang sudah bertanya. Sebelum melanjutkan pertanyaan berikutnya yang sudah raise hand, mohon sekali lagi untuk bisa menjawab pertanyaan terlebih dahulu kepada kami, kepada host, kepada Ana ataupun dengan co-host Ukti Ras atau Ukti F yang bertugas. Selanjutnya mungkin Ukti Ras bisa ada pertanyaan kepada Ustaz. Tafadhol Ukti Ras. Baik, Fias. Berikut saya bacakan pertanyaan dari jemaah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, para ulama, Ustaz Syafiq bersama keluarga dan tim seluruhnya. Afwan Ustaz, izin bertanya,
Jika seorang istri memiliki harta dan penghasilan sendiri dan dia ingin berkurban dengan menggunakan harta yang ia miliki tersebut, apakah harus izin kepada suami? Karena ketika ia berkurban dengan hartanya sendiri dan suami mengetahuinya, ternyata suami tidak ridho dan marah karena menganggap istri tidak merasa cukup dengan pahala kurban yang telah dilakukan oleh suami sebagai kepala keluarga. Menurutnya, istri harus mencukupkan diri dengan pahala tersebut dan tidak perlu berkurban lagi karena suami tidak ridho. Apakah yang harus istri lakukan, Ustadz? Karena dianggap membangkang ketika tetap berkurban meskipun dengan harta sendiri. Jazakumullah khair. Masya Allah, barakallah fiik. Nah, ahibati fillah, berkaitan dengan kurban ya. Memang Nabi SAW mengatakan yujzi, artinya mencukupi. Jadi minimal satu keluarga itu 1 ekor kambing. Itu minimal. Tapi boleh satu keluarga 1 ekor sapi. Boleh satu keluarga 10 ekor onta. Boleh. Jadi kalau bicara mencukupi, ya cukup gitu loh. Namun di sini seorang istri ketika suaminya hanya mau dia yang berkorban, anggota keluarga yang lain nggak ada yang korban, ya sudah, ikutin aja suami. Tapi kalau semuanya mau berkorban, nggak apa-apa. Namun kalau istri mau berkorban, nggak harus izin suami. Boleh jadi dia korban di tempat lain, tanpa suami harus tahu. Memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah seorang istri ketika mau bersodakoh, berbagi, itu harus izin sama suaminya. Pendapat yang rajih, enggak, uangnya dia. Nggak perlu dia izin sama suaminya. Tapi kalau dia izin sama suaminya, kemudian suaminya mengatakan tidak, maka tidak. Jangan kau lakukan itu. Itu udah enggak. Engkau sudah punya niat. Dan niatmu mulia. Tapi suamimu tidak mengizinkan. Taat kepada suami lebih utama dalam hal ini. Karena bukan dalam hal-hal yang wajib ya. Yang mana nggak perlu istri izin sama suaminya kalau melakukan hal yang wajib. Tapi kalau melakukan hal-hal yang sunnah, seperti dia hendak puasa sunnah, ya silahkan dia pamit sama suaminya. Suaminya mengatakan tidak, ya udah, nggak usah. Tapi engkau tetap mendapatkan pahala ya, karena sudah meniatkan hal itu. Jadi untuk para istri yang ingin berkorban, kemudian dia izin sama suaminya, ketika suaminya tidak mengizinkan, ya udah, engkau nggak usah berkorban. Atau boleh jadi ngomong sama suami, gimana kalau engkau berkorban sapi aja bang, nih tambahan dari uangku. Korban sapi 1 ekor yang biasanya untuk 7 orang, karena kita tahu yang paling utama adalah 1 ekor onta untuk 1 orang, kemudian 1 ekor sapi untuk 1 orang, kemudian 1 ekor kambing atau domba untuk 1 orang. Hadza wallahu alam bishawab. Jadi para istri berusaha untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya, taat dan nurut sama suaminya dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu alam bishawab. Nah, Barakallahu fiik. Tafadhali Uni Ida untuk bisa bertanya kepada Ustaz Zuna langsung. Ya, jazakillah khairan Unitias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmunya, barakallahu fikum. Ustaz, Ana menyambung tentang safar ini, Ustaz. Kebetulan di Eropa ini Ana domisili. Kita tuh juga bingung ya Ustadz, ataupun masih ragu mana baiknya yang kita lakukan ketika jarak safar itu sudah dapat dan waktunya tidak dapat. Jadi contohnya kadang tamu anak ataupun anak bepergian, jarak tempuhnya itu sudah 120 km dan itu jarak tempuh 1 jam. Nah ketika tamu anak akan sholat di rumah ataupun anak sholat, ini sholatnya udah masuk safar, sholatnya di jama atau gimana begitu. Padahal contohnya waktu asarnya nanti masih jauh di 6 jam ke depan begitu Ustadz. Jadi ketika itu Ana sarankan nggak usah dijamak lah, kan bisa pulang nanti sampai rumah sholat lagi. Jadi yang seperti ini kalau urfnya di sini orang bekerja jarak tempuh 120 kilo itu sudah biasa pergi setiap hari Ustadz. Jadi bagaimana tidak dianggap safar di sana? Tidak dianggap safar Ustadz, karena orang biasa ngantor 1,5 jam perjalanan jarak tempuh 100 kilo naik kereta ataupun naik mobil begitu Ustadz. Nah,
Jadi sama kita ini yang udah tahu safar tentang jaraknya dan waktunya, jadi kadang bingung kalau bertamu ataupun contohnya pergilah begitu Ustadz, yang jarak sudah ada safarnya, tapi ragu apa di jamak sholatnya atau baiknya di rumah begitu Ustadz. Nah. Gimana ahsannya ya Ustadz ya? Jazakallah khairan Ustadz. Siap, barakallahu fika. Nah, ahibati fillah. Ada kondisi-kondisi yang kita yakin itu safar. Kita meyakini itu safar. Maka lakukan hukum-hukum yang berkaitan dengan safar. Ada kondisi-kondisi yang kita ragu. Apakah ini termasuk safar atau tidak? Maka kita jangan ambil rukhsah safar. Dalam kondisi yang kita ragu, kayaknya enggak ini. Kayaknya ini bukan terhitung safar. Karena memang sebagian ulama, ya ini berkaitan dengan hukum safar ini banyak sekali perbedaan pendapat di antara mereka. Ada yang mengatakan ketika orang itu terbiasa dengan jarak tersebut ya, terjarak mau 150 kilo dalam sehari, dia biasa bolak-balik, ya dia sudah tidak menganggapnya safar hal itu, maka tidak safar buat dia. Dia nggak perlu menjamak, dia nggak perlu qasar ya, dan nggak boleh berbuka karena dia menganggap enggak, buat aku ini bukan safar. Ya udah. Jadi dalam kondisi-kondisi yang kita ragu, maka hendaklah kita tidak mengambil hukum-hukum yang berkaitan dengan safar. Nah, tapi dengan kondisi mahram ini gimana? Kalau tadi 120 kilo dianggap tidak safar buat dia, berarti dia boleh tanpa mahram. Karena dianggap tidak safar. Dan urufnya orang sana nggak ada. Dan memang sebagian ulama berpendapat tadi, nggak pakai jarak gitu loh. Tapi mengikuti uruf yang ada. Ketika uruf yang ada menganggap itu tidak safar, ya udah, berarti dia nggak apa-apa ke sana karena dianggap tidak safar. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Nah. Barakallahu fiik. Ustaz, tafadhali Ukti Evi, bisa bertanya kepada Ustaz langsung. Jazakallah khair, Uti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini mau menanyakan tentang sholat jamak qashar Ustaz. Saya bepergian selama 1 bulan dan berpindah-pindah di kota sebanyak 6 kota Ustadz di satu negara. Jadi setiap kota ada yang 4 hari, ada yang 1 minggu Ustadz. Apakah saya boleh mengerjakan sholat wajib di jamak qashar atau sholat wajibnya ikut mukim di satu kota tersebut ada 1 minggu Ustadz? 1 minggu tinggal gitu Ustadz. Apakah ana sudah benar Ustadz atau masih salah perhitungannya ini Ustadz? Mohon pencerahannya dan nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, kalau memang dia bekerja ya, dia nggak punya tempat tinggal di tempat yang dia tuju. Dia memang tadi berangkat ke tempat ini, apabila niat dia di tempat itu lebih dari 3 malam, sebagaimana pernah kita bahas, bahasanya 3 malam, waktu masuk dan waktu keluar tidak dihitung, itu adalah waktu yang diperbolehkan, yang dianggap dia masih musafir. Tapi kalau dia niat lebih dari itu, maka dia dianggap mukim. Namun ada kondisi orang nggak, aku punya rumah di sini, aku punya rumah, dia tinggal di semua. Jadi ketika dia sampai ke tempat tujuannya, dia dianggap mukim karena dia sudah menetap di situ. Sebenarnya dia punya rumah, nanti dia bakal balik ke tempat itu lagi karena sudah menjadi tempat tinggal dia. Maka di sini ketika dia sampai, maka dia tidak dianggap musafir. Tapi kalau dia enggak, anak memang safar, anak nggak ada niat untuk menetap di sini, anak ada kerjaan, nanti anak akan ke kota itu lagi, maka yang di kota itu dia tidak niat lebih 3 hari, yang hari masuk dan keluarnya tidak dihitung, maka dia boleh melakukan atau mengambil rukhsah safar. Tapi kalau dia niat di sana lebih dari 3 hari, maka hendaklah dia tidak mengambil rukhsah safar dan dia sholat lengkap. Adapun kalau jamak, kita tahu jamak itu kadang-kala kondisional ya, bukan berkaitan dengan safar. Jadi kembali kepada yang tadi disebutkan jamak, kalau ada kondisi-kondisi yang kita ragu, maka hendaklah kita mengambil yang lebih berhati-hati. Apa yang lebih berhati-hati? Ya tadi kita nggak safar, hukum asalnya kita nggak safar. Safar itu hukum yang datang. Jadi ketika kita ragu, kembali kepada hukum asal.
Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Kalau Ustaz, tafadhali dari Sentul, jika masih ada pertanyaan bisa meng-unmute, dan sebelumnya mungkin Ana kembali ingatkan bagi yang sudah raise-kan tapi belum mendrop pertanyaannya bisa di-drop terlebih dahulu sebelum nanti disampaikan kepada Ustazuna langsung. Tafadhali Sentul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum bagi Ustadz dan seluruh tim. Ini ada pertanyaan mengenai sholat sunnah yang ketika kembali dari safar, Ustadz. Nah, Jadi ada pertanyaan, apakah hukum atau apa sholat sunnah tersebut di masjid tersebut itu berlaku juga untuk perempuan gitu? Di sini disebutkan Rasulullah. Nah, apakah kalau ada perempuan yang pulang dari safar mungkin bersama mahramnya, apakah itu juga berlaku untuk perempuan tersebut? Kemudian yang kedua, mengenai sholat sunnah ini, kalau seandainya tidak dilakukan di masjid gitu, misal di rumah, apakah itu bisa juga dilakukan gitu, atau harus di masjid gitu, Ustaz? Sekian, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah, berkaitan dengan yang disebutkan tadi ya, di mana di hadis Ka'ab bin Malik bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pulang dari safar, beliau ke masjid ya, sholat di masjid, kemudian beliau pulang ke rumahnya. Bagaimana dengan wanita? Memang kalau kita melihat hadis-hadis yang tadi dibacakan, kemudian peristiwa-peristiwa ketika Nabi SAW pulang safar bersama istrinya, beliau safar bersama Aisyah ya, atau boleh jadi ketika pulang dari haji, itu Ana belum mendapatin ya bahwasanya perempuan-perempuan itu ikut sholat di masjid. Kenapa? Karena sejatinya perempuan ini tidak disyariatkan atau tidak diperintahkan untuk ke masjid. Boleh dia sholat berjamaah ke masjid, boleh dia ke masjid, tapi tidak diperintahkan seperti kaum laki-laki. Maka sepertinya perintahnya ini hanya untuk kaum laki-laki. Jadi merekalah yang ketika datang safar, mereka berhenti di masjid dulu, sholat dulu, sampai keluarga itu dengar bahwasanya fulan sudah sampai nih. Apalagi di masa lalu yang belum ada alat komunikasi ya. Adapun buat perempuan, maka dia tidak dianjurkan untuk sholat di masjid. Apakah kemudian dia sholat di rumahnya? Wallahu a'lam ya. Ketika dia mau sholat, mungkin sholatnya kalau memang waktunya sholat seperti waktu duha, dia sampai rumahnya mau sholat duha silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau jadi sunnah safar, yang sunnah sholat di masjid seperti yang di hadis Ka'ab itu, ana nggak tahu ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik, Ustaz. Ustaz, menyambung soal wanita sholat di rumah itu yang lebih utama, Ustaz. Jadi selama anak tinggal di Timur Tengah ini, di Oman, di Qatar, itu di Saudi itu selalu ketika kita itu lagi keluar rumah, terus kita misalnya mampir untuk sholat azan zuhur, itu sholat di dalam mall, di tempat sholat ataupun di masjid, keumuman wanita-wanita ini sholatnya sendiri-sendiri, Ustaz. Apakah ini juga berkaitan dengan lebih utamanya sholat di rumah, Ustaz? Jadi tidak berbarengan dengan imam, Ustaz, atau tidak sholat berkelompok. Jadi walaupun mereka sudah selesai sholat sunnah atau sebagainya, tapi mereka tetap sholat sendiri, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Nah, barakallahu fiik ya. Iya. Kalau perempuan ini berangkat ke masjid ya, maka seharusnya dia sholat berjamaah ya. Kalau dia berangkat ke masjid, sebagaimana para sahabat wanita yang mereka datang ke Masjid Nabawi, mereka nggak sholat sendiri gitu loh. Mereka datang ke masjid memang untuk melaksanakan sholat berjamaah, untuk mengikuti imam. Sehingga mereka ke masjid. Sebagian sahabat perempuan mengatakan, ya Rasulullah, aku suka sholat bersamamu gitu loh. Artinya dia mau jadi makmum, bukan mau sholat sendirian di Masjid Nabawi.
Tapi kalau tadi yang disebutkan sholatnya itu di mall, memang mereka nggak niat sholat berjamaah. Dan kita tahu perempuan ini juga tidak dianjurkan untuk sholat berjamaah. Dia datang ke masjid atau ke musola mall bukan untuk sholat berjamaah. Memang dia mau sholat kemudian dia mau pergi. Dia punya acara urusan ini dan itu. Tempatnya ya nggak bisa dia pulang ke rumahnya yang ada masjid. Jadi kalau dia berangkat ke masjid memang niatnya untuk sholat sendiri nggak ada masalah. Tapi ketika diadakan sholat berjamaah, kemudian dia mau sholat berjamaah, mungkin itu lebih utama kalau memang dia sedang berada di masjid ya. Kalau dia memang sedang berada di masjid. Seperti orang berangkat ke Masjidil Haram, berangkat ke Masjid Nabawi umpamanya, memang dia niat mau sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau tadi yang di mall kayaknya memang niatnya nggak berjamaah. Dia niat hanya sholat kemudian pergi. Maka nggak ada masalah ketika dia nggak berjamaah, dia sholat sendiri. Nggak ada masalah karena memang dia nggak punya niat untuk sholat berjamaah ya. Tapi jangan sampai kemudian membuat jamaah masing-masing di sana, sedangkan ada sholat berjamaah dengan imam di situ. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Nah. Allah Ustaz. Tafadhali mungkin Anda persilahkan dulu yang sudah raise hand kembali untuk Ummu Nabil. Tafadhali Ummu Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan untuk ilmu dan waktunya Ustaz. Ini saya butuh nasihatnya Ustaz, masih tentang safar. Insya Allah kami beberapa hari lagi ini, ya akhir Juni ini akan berangkat umroh mandiri sekeluarga ya, berlima. Nah kami kemarin tuh berharap sekali visa bisa keluar. Dan hari ini alhamdulillah visa keluar. Tapi justru kami ada rasa khawatir nih karena berita semalam ya, adanya konflik keamanan Iran gitu yang menyerang pangkalan Amerika di Qatar dan banyak maskapai penerbangan yang ditutup gitu kan. Ada rasa khawatir bahwa konflik ini akan meluas gitu kan sehingga membahayakan penerbangan gitu. Nah saya minta nasihatnya Ustadz, baiknya gimana gitu, tetap berangkat sekeluarga atau menunda keberangkatan, dan apa ini tanda lemahnya iman saya Ustadz karena timbul keraguan-raguan gitu. Syukran jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Ya semoga Allah Azza wa Jal menyelamatkan umat Islam dari makar musuh-musuh Islam dan mengembalikan umat Islam kepada agamanya. Kembali kepada pertanyaan yang ditanyakan. Maka nasihat ana, ikutilah arahan dari pemerintah setempat. Kadangkala pemberitaan ini tidak sesuai dengan kenyataan. Pemberitaan dibesar-besarkan yang menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Padahal kejadiannya nggak kayak gitu loh. Maka nasihat ana, ikutlah kepada arahan dari pemerintahan setempat. Ketika mereka mengatakan nggak ada masalah, aman, berangkat. Tapi kalau mereka mengatakan nasihat kami lebih baik tidak berangkat, maka jangan berangkat. Kenapa? Karena yang lebih tahu dengan kondisi mereka di sana. Kalau berkaitan dengan keimanan, ya tadi kalau sudah dikatakan umpamanya nggak ada masalah, aman, insya Allah silakan berangkat. Tapi kita masih takut mau berangkat, berarti ada masalah dengan keimanan kita. Kenapa? Karena kita sudah niat berangkat. Dan kita sudah bertanya kepada pihak yang dapat memberikan keterangan apakah kondisinya aman atau tidak, dan kita mendapatkan berita bahwasanya aman. Lalu kita tetap nggak berangkat. Berangkatlah. Kalau bicara gimana nanti kalau kejadian seperti ini, seperti itu, demi Allah, kalau Allah tetapkan kita mati di rumah kita, kita mati. Tembok yang ada di atas ini bisa ambruk menimpai kita. Maka ketika niatnya udah berangkat ke rumah Allah Azza wa Jal, silahkan berangkat, tapi dengan berkonsultasi terlebih dahulu. Apabila ternyata memang tidak memungkinkan untuk berangkat, ya nggak usah berangkat. Insya Allah niat umrohnya sudah dicatat oleh Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallah Ustaz. Insyaallah semoga dimudahkan untuk niat rencananya. Insyaallah di Qatar sendiri sudah stabil Ustaz, dan kemungkinan juga sudah dibuka untuk bandaranya Ustaz. Tafadhali mungkin dari Ummahat Sentul masih ada pertanyaan?
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada pertanyaan titipan agak di luar tema mengenai bacaan surat di dalam sholat, Ustaz. Jadi mengenai bacaan isti'adzah ya, isti'adzah dalam sholat itu apakah dibaca pada saat awal saja atau setiap surat itu selalu membaca isti'adzah? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita membaca surat yang panjang gitu, terus mau dipotong, jadi misalkan sebagian ayat itu di rakaat pertama gitu, terus kemudian sebagian lagi itu mau dibaca di rakaat kedua, itu bagaimana cara membacanya gitu, Ustaz? Masya Allah. Apakah hanya basmalah aja atau isti'adzah aja atau bagaimana gitu, Ustaz? Nah, Jazakallahu khairan, barakallahu. barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan isti'adzah ini, kita tahu yang wajib dibaca adalah Al-Fatihah, di mana isti'adzah bukan satu hal yang wajib tapi dianjurkan membacanya. Cukup dibaca di rakaat pertama, walaupun ada sebagian ulama yang menganjurkan juga di rakaat kedua, ketiga, keempat, karena memang sebelum membaca Al-Quran kita dianjurkan untuk membaca ta'awudz dulu. Maka di rakaat kedua kita baca lagi tuh Al-Fatihah, kita baca lagi tuh Al-Fatihah di rakaat ketiga. Tapi sebenarnya cukup di rakaat pertama kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena memang ini sebuah ibadah yang berkelanjutan ya, berkelanjutan. Adapun berkaitan dengan membaca surat yang tidak dari awal, ya kita baca aja langsung. Apakah dengan Bismillahirrahmanirrahim? Enggak. Mungkin sebagian membolehkan ya, ketika kita baca Al-Quran, kita baca umpamanya ayat kursi. Apakah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim kemudian baca ayat kursi? Yang lebih utama sepertinya enggak. Langsung membaca suratnya. Jadi waladhdallin, amin, kita baca ayat kursi. Kemudian nanti rakaat kedua kita mau baca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Silahkan langsung dibaca. Tanpa membaca ta'awudz juga, tanpa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Tafadhali. Insyaallah pertanyaan terakhir Ustaz. Tafadhali Ukti Cibi bisa bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah jika kita dalam keadaan cedera dan sholat dalam keadaan duduk, kita tetap membutuhkan sajadah atau tidak, Ustadz? Dalam sholat dalam keadaan seperti itu. Enggak, karena sholatnya nggak pakai sujud ya, nggak sujud. Betul, jadi sujudnya itu duduk, Ustadz. Untuk takbiratul ihram yang lain bisa, tapi untuk sujud karena masih ada cedera, nggak bisa ditekuk, jadi duduk. Nah, apakah kita tetap membutuhkan sajadah, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakallah khairan. Nah, ahibati fillah, sejatinya sholat itu nggak harus pakai sejadah. Mau sholatnya itu dalam kondisi berdiri. Jadi kadang-kala kan kita mau sholat, mana sejadahnya? Karena dikhawatirkan lantainya itu tidak suci umpamanya. Tapi kalau lantainya suci, nggak perlu pakai sejadah. Jadi nggak perlu bingung. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang berangkat ke Masjidil Haram ya, mereka nggak selalu bawa sejadah. Ya udah, sholat di jalan pun mereka sholat gitu. Selama dia meyakini bahwasanya jalanan itu suci, tempat itu suci, dia sholat, nggak ada masalah. Maka ini pun berlaku tadi ketika orang ini sholatnya duduk ya, karena dia nggak bisa sujud ya, maka dia nggak harus pakai sejadah karena nggak dipakai sejadah itu. Pokoknya tempat dia berdiri itu suci, tempat dia duduk itu suci, sudah cukup bagi dia. Jadi tidak perlu harus ada sejadah. Namun sekali lagi, karena kebiasaan kita kadangkala sholat itu harus pakai sejadah, beranggapan kalau nggak pakai sejadah seakan-akan tidak sah sholatnya. Jadi sholat itu harus dalam kondisi suci, kemudian nggak boleh ada najis di tempat kita sholat. Maka apabila tempat kita sudah suci dan kita suci, silahkan sholat ya dalam kondisi walaupun tadi nggak bisa
sujud ya, maka hendaklah dia kalau waktunya berdiri dia berdiri, tapi ketika waktunya ruku dia masih bisa ruku, silahkan ruku dalam kondisi berdiri. Namun ketika dia memang tidak memungkinkan untuk duduk di bawah dan sujud di bawah, maka nggak apa-apa dia duduk di kursi kemudian sujudnya dengan isyarat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat kita kaji pada saat kali ini. Boleh satu lagi? Boleh satu lagi Ustaz? Dari Ukti Evi ini Ustaz minta tolong untuk satu lagi, boleh Ustaz? Tafadhali. Apalagi Ukti Evi bisa mempercepat mungkin. Jazakumullah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setelah berdagang sebelum pulang ke rumah setiap hari Jumat selalu ikut ke masjid bersama suami. Apa boleh saya ikut sholat Jumat setiap minggunya secara rutin di masjid dan sholat bersama imam, atau sebaliknya saya sholat zuhur dikerjakan di masjid tersebut setelah azan Jumat dikumandangkan? Mohon nasihat dan masukan ya Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu fiik ya. Kalau bicara boleh aja dia sholat Jumat, apalagi memang dia ada di masjid. Memang itu bukan sesuatu yang dia inginkan sebenarnya, tapi karena dia memang berdagang sama suaminya, kemudian berhenti di masjid bersama suaminya dan memungkinkan bagi dia untuk sholat Jumat, silahkan. Nggak ada masalah dia sholat Jumat ikut bersama imam, dan boleh jadi dia dengarkan khutbahnya, mendapatkan manfaat dari sana. Jadi nggak apa-apa. Kalau umpamanya dia nggak ada di masjid ya, kemudian dia mungkin di tempat menunggu sampai mereka selesai sholat Jumat baru engkau ke masjid, ya silahkan kau sholat zuhur nantinya. Tapi kalau engkau berada di masjid, ya silahkan sholat Jumat bersama imam, jadi sholatmu 2 rakaat dan kau mendengarkan khutbah Jumat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa kembali, Ana mohon undur diri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.